Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lema Yubo. Saya dari kelas SC3 103 Prodi Sistem Informatika. Di sini saya akan presentasikan tentang pandangan agama Islam terhadap perkembangan teknologi. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi ulangan akhir semester. Pengertian teknologi. Menurut Iskandar Al-Alisyahbana, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban, sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah teknologi belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari teknik atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Perkembangan teknologi di dunia. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17, di mana waktu itu dipakai untuk diskusi dalam bidang seni, yaitu seni terapan. Tapi lambat laun, seni hanya menjadi objek pertunjukan saja. Pada abad ke-20, istilah tersebut berkembang pesat dan mencakup berbagai cara, proses, dan ide selain mengenai perkakas dan mesin. Pada abad pertengahan, teknologi didefinisikan dengan frasa seperti cara untuk aktivitas yang digunakan manusia untuk mengubah atau memanipulasi lingkungan. Namun, definisi luas seperti itu telah dikritik oleh pengamat yang menunjukkan semakin sulitnya membedakan antara penyelidikan ilmiah dan aktivitas teknologi. Karena pada abad ke-20, teknologi didefinisikan secara luas, yaitu cara atau kegiatan yang memungkinkan manusia mengubah lingkungan hidupnya. Dengan definisi itu, maka teknologi telah mencakup apa saja yang mungkin dilakukan manusia untuk memperbaiki hidupnya. Saat ini, kebanyakan manusia sangat bergantung pada teknologi. Bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang, mulai dari orang tua hingga anak-anak yang menggunakan teknologi dari aspek kehidupannya. Semakin berkembangnya teknologi, menjadikan teknologi bukan lagi hanya untuk membantu kehidupan manusia, akan tetapi perlahan mulai menggeser dan menggantikan kehidupan manusia, seperti penggantian tenaga kerja dengan mesin. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan suatu hal yang aplikatif. Maka perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perubahan aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari kehidupan manusia. Pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi terdapat diketahui dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata Iqra menurut Quraisy Shihab diambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui sesuatu, atau membaca, baik yang tertulis maupun tidak. Sedangkan dari segi objeknya, perintah Iqra itu mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh manusia. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang ini kita berada di dalam zaman yang sering terjadi perjumpaan antara agama dan budaya yang berbeda. Sementara itu, penghayatan agama pun semakin personal dan eksistensial.
Situasi ini menjadikan masyarakat menjadi semakin terbuka pada keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka menjadi terbagi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi, dan mereka yang tetap berpegang pada keyakinan agama mereka masing-masing. Bila kita lihat pada kenyataannya, perkembangan teknologi akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Hal itu tidak dapat dipungkiri lagi. Namun, ada masyarakat yang menentang mempelajari, memahami, dan menggunakan teknologi, apalagi memajukan teknologi itu sendiri. Di sisi lain, bagi masyarakat yang mendukung, agama dipandang sebagai penghambat kemajuan teknologi, karena dianggap mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga terjadilah perselisihan dan ketegangan antara teknologi dan iman. Dampak perkembangan teknologi terhadap Islam. Dengan pemanfaatan teknologi, informasi kita dapat dan pemanfaatan teknologi informasi, kita dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan dakwah Islam, yaitu pertama, dakwah tidak lagi bergantung terhadap waktu dan tempat. Kedua, dakwah bisa dimiliki dakwah bisa memiliki cakupan yang sangat luas. Ketiga, pendistribusian informasi tentang dakwah yang sangat cepat. Keempat, berbagai ragam cara dalam menyampaikan materi dakwah melalui teknologi informasi. Ada beberapa macam yang bisa kita manfaatkan dari teknologi informasi dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, antara lain. Yang pertama, pemanfaatan software-software aplikasi Islam. Yang kedua, pemanfaatan VCD dan DVD. Ketiga, pemanfaatan media cetak, media online, stasiun radio, dan TV. Perkembangan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan oleh para dai untuk mengembangkan aktivitas dakwah dan mengimplementasikan aktivitas dakwah. Dengan demikian, para dai harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Teknologi sangatlah erat hubungannya dengan manusia, seperti smartphone, laptop, dan media digital lainnya. Mereka tidak bisa lepas dari hal tersebut. Dengan begitu, tidak memungkinkan akan adanya dampak yang muncul. Dampak positifnya, kita bisa dengan mudah mendapatkan pelajaran atau kajian tentang agama Islam. Namun, kita juga harus pintar-pintar dalam memilih ajaran atau kajian tersebut agar tidak tersesat ke dalam kemaksiatan. Adanya Al-Quran digital yang memudahkan kita membaca dimanapun berada. Memang sekarang sudah banyak Al-Quran dalam bentuk kecil, namun di masa sekarang banyak orang yang lebih memilih untuk membawa smartphone-nya daripada membawa Al-Quran tersebut. Selain itu, ada juga beberapa dampak negatif yang muncul, yaitu satu, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Dua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyberbullying. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, menjauhkan yang dekat. Yang ketujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang delapan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang sembilan, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan kerja seseorang. Sekian untuk presentasi UAS mata kuliah agama dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.